Pamit istri merantau ke kota, ternyata aku diajak kerja oleh mandorku di Kampung Jin. Seperti apa kisah lengkapnya? Tonton videonya sampai selesai. Selamat datang di channel Wow Seram, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Namaku Sarman, umurku 42. Sehari-hari aku kerja jadi tukang bangunan di desa kecil kami di pinggiran Wonogiri. Hidup pas-pasan, tapi cukup buat makan, asal ada proyek. Tapi belakangan, job makin sepi. Orang-orang mulai pakai tukang dari kota, katanya lebih cepat kerjanya. 3 hari yang lalu, rumahku kedatangan tamu yang tak aku sangka-sangka, Pak Rono. Dulu, dia mandorku waktu ngerjain proyek gedung di Solo 5 tahun lalu. Setelah itu, dia ngilang begitu aja. Katanya pulang kampung karena ibunya sakit. Nggak ada kabar lagi. Bahkan ada gosip dia sudah meninggal. Tapi pagi itu dia berdiri di depan rumahku, lengkap dengan topi proyek dan senyum khasnya. "Sam, awakmu tak cari-cari, masih kuat kerja kan?" Katanya sambil nyulut rokok kretek. Aku sempat bengong. "Loh, Pak Rono? Ya Allah, saya kira panjenengan udah apa? Mati?" "Belum, Sam. Belum waktunya. Aku lagi dapat proyek gede, tapi bukan di kota. Ini proyek khusus, tapi upahnya 5 kali lipat dari biasanya." Aku langsung melongo. 5 kali lipat? Kerjanya di mana, Pak? "Nggak jauh, tapi harus ikut malam ini juga. Tempatnya agak pelosok, tapi aman. Nggak usah bawa banyak barang. Nanti dikasih tempat tinggal, makan ditanggung. Pulang kalau proyek selesai." Aku sempat ragu, tapi pikiranku langsung ke kebutuhan rumah, uang sekolah anakku, tagihan utang di warung Bu Leli, dan atap bocor yang gak pernah sempat aku betulin. Tawaran itu seperti jalan keluar. Malamnya aku bilang ke istriku, Wati, aku mau ikut kerjaan dari Pak Rono. Malam ini berangkat, katanya proyek besar, gaji besar juga." Wati mendadak pucat. "Pak Rono? Itu Pak Rono yang mandur bangunan dulu?" "Iya, dia tadi kesini." Dia langsung duduk di lantai, mukanya pucat. "Mas, aku mimpi aneh semalam. Aku lihat jenengan jalan masuk ke hutan, terus ada suara orang nangis dari dalam tanah. Aku takut, Mas. Jangan berangkat." Aku tarik napas panjang. Mimpi itu cuma bunga tidur. Kamu tahu sendiri kondisi kita gimana. Nggak ada kerjaan, duit mepet. Masa kamu nggak kasihan sama anak-anak?" Wati nangis, tapi dia tahu aku sudah bulat niat. Subuh itu aku siap-siap. Cuma bawa ransel kecil, isinya baju ganti, sabun dan sarung. Wati nyiapin nasi bungkus dan air putih dalam botol. "Kalau ada yang aneh, Mas langsung pulang ya. Jangan nekat." Aku cuma ngangguk. Dalam hati ada rasa nggak enak juga. Tapi aku tutupi. Lelaki kadang harus nekat, pikirku, demi keluarga. Jam 5 pagi, mobil bak terbuka datang. Di atasnya udah ada beberapa orang. Aku kenal 1-2 wajah mereka, sama-sama tukang dari daerah tetangga. Pak Rono duduk di depan, ngisap berukuk dan senyum ke arahku. "Ayo Sam, waktunya nyari duit." Aku naik ke bak belakang. Wati ngelambai pelan, matanya sembab. Aku balas lambaian sambil paksain senyum. Mobil mulai jalan, membelah jalan desa yang masih berkabut. Di perjalanan, aku ngobrol sama tukang lain. Ada Jono, Ujang, Darto, Joni, dan satu lagi namanya Muklis. Mereka semua juga diajak Pak Rono. Katanya sama, proyek besar, bayaran besar, kerjaannya cepat, nggak boleh bawa anak istri. Tapi ada yang aneh. Setiap aku tanya tempat proyeknya di mana, Pak Rono cuma jawab, "Tenang, nanti juga nyampe. Kalau dikasih tahu sekarang, malah nggak seru." Mobil terus jalan sampai matahari mulai naik. Tapi anehnya, kami makin masuk ke jalan sempit. Tanah merah, kanan kiri hutan jati. Beberapa kali aku lihat patok bambu dengan kain merah terikat di ujungnya. Tapi aku pikir mungkin cuma tanda batas ladang. Jam 8 lebih, kami berhenti di sebuah lapak kayu. Pak Rono nyuruh kami turun dan sarapan. Ada warung kecil, tapi penjaganya diem aja waktu kami pesan. Nasi bungkusnya dingin dan lauknya cuma tempe kering. Tapi karena lapar, tetap aku lahap juga. Selesai makan, kami lanjut jalan lagi.
Tapi kali ini makin dalam masuk hutan. Jalan udah nggak beraspal. Beberapa tukang mulai gelisah. "Pak Rono, ini proyeknya beneran nggak? Kok masuk-masuk hutan gini?" tanya Joni. Pak Rono cuma nyengir. "Tenang, tempatnya engang terpencil, tapi percaya deh, bayarannya sepadan." Jono ngedumel, tapi akhirnya diam. Mungkin karena semua udah terlanjur berangkat. Tapi rasa ragu makin besar waktu kami mulai lewatin sungai kecil tanpa jembatan dan terus masuk jalan setapak yang cuma muat satu mobil. Aku lirik jam tanganku. Hampir jam 11. Perasaan mulai nggak enak. Tapi aku pegang dada. Foto anakku aku taruh di saku dalam baju. Aku bisik dalam hati, "Bapak kerja buat kalian." Sekitar jam 12 siang, kami akhirnya sampai di sebuah perkampungan aneh. Rumah-rumah joglo berdiri megah tapi sepi. Jalan desa dari batu kali, nggak ada motor, nggak ada anak-anak lari-larian, dan udara di sini dingin meski matahari terik, seperti bukan tempat yang wajar. Pak Rono turun duluan. "Nah, ini tempatnya. Kalian istirahat dulu, nanti malam kita mulai kerja." Aku turun dengan ragu. Di depan salah satu rumah besar, berdiri orang tua berpakaian putih, diam memandangi kami. Matanya tajam, wajahnya tanpa ekspresi. "Selamat datang," katanya pelan. Aku menelan ludah. Wati benar, ini tempat aneh. Tapi aku sudah di sini, sudah jauh, tak ada sinyal, tak bisa telepon. Aku cuma bisa berharap semua baik-baik saja. Tapi jauh-jauh dalam hati, aku merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Kalau ada yang bilang perjalanan kerja itu biasa aja, mungkin dia belum pernah ngerasain perjalanan kayak yang aku alami hari itu. Setelah pamit sama istriku dan naik mobil bak terbuka bareng 5 tukang lain, awalnya memang terasa normal. Kami ngobrol-ngobrol ringan, ngerokok, bahkan sempat ketawa-ketawa. Pak Rono duduk di depan bareng sopir. Dari belakang, cuma sesekali aku lihat kepalanya nengok ke belakang, senyumnya masih sama. Tapi makin lama, rasa nyaman itu mulai hilang pelan-pelan. Awalnya kami lewatin jalan aspal biasa. Kanan kiri sawah, rumah-rumah penduduk, warung, masjid, masih kelihatan. Tapi setelah 1 jam, suasana mulai berubah. Rumah-rumah makin jarang, sawah diganti semak belukar, dan jalan mulai masuk ke daerah yang banyak pohon besar. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Tapi entah kenapa langit mulai mendung. Awan hitam tiba-tiba ngumpul, padahal ramalan cuaca tadi pagi nggak ada hujan. Angin mulai kencang, debu-debu masuk ke mata, bikin kami semua nutup mulut pakai tangan. "Pak Rono, ini lewat mana sih? Kok kayak ke arah hutan?" tanya Darto, salah satu tukang yang duduk di sebelahku. Pak Rono cuma ngangkat tangan dari depan. "Tenang, belum nyampe. Jalan baru buka, jadi harus muter dikit." Aku mulai pegangin ranselku. Jalanan makin jelek. Aspal berubah jadi tanah merah licin, dan beberapa kali mobil sempat oleng. Kami berpegangan erat di bak belakang, takut kelempar. Yang bikin tambah aneh, sinyal HP hilang. Awalnya aku kira cuma karena masuk daerah perbukitan. Tapi sampai 1 jam kemudian, sinyal tetap 0 batang. Bahkan, GPS yang biasanya ngikutin kami, sekarang muter-muter di titik yang sama. Kayak nggak gerak. Lihat deh. Tuh tower BTS sudah nggak kelihatan dari tadi, kata Mugli sambil tunjuk-tunjuk langit. Aku juga baru sadar. Dari tadi cuma pohon-pohon tinggi dan kabut mulai turun. Iya, kabut. Padahal ini masih jam 4 sore lebih sedikit. Asem, ini serius kemana sih? Jono mulai gelisah. Wajahnya pucat. Aku kok ngerasa udah lewat pohon ini tadi ya? Ujang nyaut. Lah, itu tuh batu besar di pinggir jalan. Tadi juga ada pas kita belok 2 kali. Apa kita muter-muter? Kami semua langsung saling pandang. Perasaan gak enak mulai menyebar. Apalagi waktu Jono tiba-tiba berdiri di bak mobil sambil megangin perutnya. Berhenti dulu, aku mual. Pak Rono nyuruh sopir minggir. Mobil berhenti di pinggir jalan tanah. Jono loncat turun dan langsung jongkok, muntah hebat. Suaranya keras dan yang keluar bukan cuma isi perut tapi juga busa putih. Aku turun dan pegangin pundaknya. John, kenapa bro? Ini tempat gak benar. Aku yakin kita disasarin men. Serius, aku pernah ngalamin kayak gini waktu kecil. Sama, muter-muter, GPS ngaco, kabut turun, terus mulai muntah. Itu tanda disasarin, makhluk halus. Aku langsung merinding. Bukan cuma karena ucapannya, tapi juga karena wajahnya bener-bener pucat, bibirnya biru.
Mukanya kayak orang yang baru selesai lari 1 kilo. Pak Rono turun dari mobil, nyamperin kami. Tapi bukannya panik, dia malah ketawa pelan. Wong Jono ini, paling cuma masuk angin. Jangan mikir aneh-aneh. Tempatnya emang pelosok, tapi aman kok. Pak, tapi ini serius. Saya ngerasa ada yang ngawasin dari tadi. Jono setengah berteriak. Udah, naik lagi. Sebentar lagi nyampe. Jangan bikin suasana tegang. Jawab Pak Rono datar. Kami semua ragu. Tapi karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Jono naik lagi. Mukanya masih pucet, tapi dia diem. Mobil mulai jalan lagi. Setelah 15 menit, aku sadar sesuatu yang bikin bulu kuduku naik. Jalan yang kami lewatin, tanah merahnya ada bekas tapak ban mobil kami sebelumnya. Itu artinya kami beneran muter di jalan yang sama. Aku tunjukin ke Ujang. Lihat tuh, jejak ban kita. Ujang langsung tegang. Iya mas. Lah, berarti tadi kita bener-bener muter dong. Aku nekat buka mulut ke depan. Pak Rono, serius ini jalannya bener? Kita kayaknya muter loh. Pak Rono tetap tenang. Sarmahan, aku udah sering kesini. Memang tempat ini suka begitu. Kalau pikiranmu kosong, jalannya muter. Tapi kalau niat kerja kuat, jalannya buka sendiri. Hah? Maksudnya apa? Aku tengok ke Jono yang dari tadi diem. Kamu denger gak barusan? Jalan buka sendiri. Maksudnya? Jono melotot ke arah depan. Aku lihat sesuatu. Kami semua ikut ngeliat. Di kejauhan, jalan mulai menurun. Dan di tengah kabut samar, ada semacam gapura dari kayu tua yang aku gak ngerti artinya. Tapi entah kenapa, begitu mobil lewatin gapura itu, kabut langsung hilang. Jalan berubah jadi batu kali rapi dan udara jadi lebih dingin. Selamat datang, kata Pak Rono pelan. Kami semua terdiam. Tak ada yang bersuara sampai mobil benar-benar berhenti di sebuah lapangan kecil dikelilingi rumah-rumah tua gaya Jawa. Di pojok ada pendopo besar. Warga berdiri berjajar, diam menatap kami. Mereka semua berpakaian putih, tak ada yang senyum, tak ada yang ngomong. Jono menggenggam lenganku. Tangannya dingin, gemetar. Man, bener kata mimpi istriku. Ini bukan tempat manusia. Begitu mobil berhenti, suasana langsung berubah aneh, sunyi. Gak ada suara ayam, gak ada anak kecil, bahkan angin pun kayak gak lewat desa ini. Aku dan kelima tukang lainnya turun pelan-pelan dari bak mobil. Pandangan kami langsung tertuju ke sekitar. Rumah-rumahnya lawas semua, model joglo, berdinding kayu jati, sebagian ada ukiran kuno yang aku gak paham artinya. Tapi semuanya bersih. Terlalu bersih, seolah nggak pernah ditinggalin, tapi juga nggak pernah dipakai. Beberapa orang berdiri diam di depan rumah masing-masing. Semuanya pakai kain putih lusuh dan ikat kepala. Wajah mereka datar. Ada yang tua, ada yang kelihatan masih muda, tapi semuanya tatapannya tajam. Mereka menatap kami tanpa kedip. Lama, nggak senyum, nggak nyapa. Aku merinding. Masih mikir ini desa biasa, bisik Jono di belakangku. Pak Rono turun terakhir, langsung melambai ke salah satu orang tua di pinggir jalan. Pak Bayan, ini tukang-tukang yang saya bawa, siap kerja malam ini. Orang tua itu angguk pelan. Bagus, semoga kuat. Aku nggak ngerti maksudnya, tapi nadanya dingin, kayak ngomong ke sapi yang mau disembelih. Kami semua digiring ke bangunan panjang di dekat pendopo. Baraknya terbuat dari kayu, berjejer dipisah sekat triplek. Satu ruangan cukup buat 2 orang, kasur tipis, bantal kecil, dan lampu gantung redup jadi isi utamanya. Ini tempat tidur kalian, kata Pak Rono. Makan nanti disiapin warga, jangan keluar barak setelah jam 9 malam. Kalau butuh air, ada sumur di belakang. Pak, ini tempat di mana ya? Nama desanya apa? Tanya Mukhlis. Pak Rono senyum tapi nggak jawab. Istirahat dulu. Malam kita mulai kerja. Sekarang biar kalian terbiasa dulu dengan suasananya. Sore itu kami cuma duduk-duduk di depan barak. Suara jangkrik pun terdengar aneh. Kayak lebih berat, lebih lambat. Langit mendung tapi nggak ada angin. Di kejauhan,
Warga desa tetap diam, duduk di teras rumahnya masing-masing. Beberapa dari mereka menatap kami terus tanpa bergeser sedikit pun. Desa ini aneh, gumam Ujang, tukang paling tua di antara kami. Aku pernah kerja di banyak pelosok, tapi belum pernah nemu tempat kayak gini. Kayak desa mati. Aku mengangguk. Tapi mau gimana lagi? Udah jauh dari mana-mana, sinyal nggak ada, jalan keluar entah ke arah mana. Dan yang lebih parah, rasa takut mulai numpuk dalam hati. Pas maghrib, kami dikirimi makanan, nasi putih, sayur bening, dan tahu bacem. Tapi rasanya hambar. Serasa makan kapas, nggak ada aroma. Bahkan garam pun kayak nggak dipakai. Mereka masak nggak pakai bumbu apa gimana sih? Bisik Joni. Kami makan pelan-pelan. Malam turun cepat. Langit gelap, tanpa bintang. Lampu-lampu di rumah warga menyala, tapi warnanya bukan kuning biasa. Cahaya lampunya cenderung putih kebiruan dan bikin suasana makin gak enak. Jam 9 kurang 10, Pak Rono datang ke barak. Udah ya, istirahat. Jangan keluyuran, besok malam mulai kerja. Sekarang biar kalian terbiasa dulu dengan suasananya. Setelah dia pergi, satu persatu mulai masuk ke ruang masing-masing. Tapi jujur, aku susah tidur. Perasaanku gak enak. Entah karena tempat ini atau karena tatapan warga desa yang sampai sekarang masih keinget terus. Sekitar jam 11 malam, aku akhirnya bisa tidur. Tapi belum sampai nyenyak aku kebangun karena suara berisik. Seperti ada orang jalan cepat di luar barak. Langkahnya berat. Aku cek jam, hampir jam 2 pagi. Aku intip dari selapapan, tapi gelap banget. Lampu barak juga meredup. Aku nyalakan senter kecil dari HP, walau cuma nyala bentar karena baterainya hampir habis. Tiba-tiba, Jono gedor pintuku pelan-pelan. Man, bangun man. Aku buka pintu kamar, bisik, kenapa Jang? Wajahnya pucat. Aku tadi lihat sesuatu. Kami duduk di emperan depan barak, pelan-pelan biar gak bangunin yang lain. Aku gak bisa tidur, jadi keluar sebentar lihat-lihat sekitar. Gak jauh, cuma ke sumur belakang. Tapi waktu balik, aku lihat ada bayangan tinggi banget berdiri di pojokan barak. Bayangan? Ya, badannya tinggi, hitam legam, tapi matanya merah, gak berkedip. Aku ngumpet di balik semak nunggu dia pergi. Tapi dia gak gerak, berdiri aja. Baru pas ayam mulai berkokok, dia lenyap begitu aja. Aku langsung merinding. Kenapa gak bangunin yang lain? Ujang garuk kepala. Aku juga takut dianggap ngigau. Tapi sumpah man, aku tahu bedanya orang sama makhluk lain. Kami berdua akhirnya duduk diam sampai subuh. Gak ngomong banyak, hanya sesekali lirih baca salawat. Waktu ayam mulai berkokok, aku keluar barak pelan-pelan, intip ke pojok tempat yang diceritain Ujang. Dan benar, di tanah itu ada jejak kaki besar, panjang dan dalam menuju ke arah hutan belakang. Tapi begitu aku tunjukin ke yang lain, jejaknya udah hilang. Pagi itu, barak agak rame. Setelah semalaman, suasana mencekam gara-gara cerita Ujang soal bayangan hitam di pojokan barak, kami semua bangun dengan rasa was-was. Tapi rasa takut perlahan tergeser waktu Pak Rono datang sambil bawa tas kecil berisi amplop coklat. Ini uang muka kalian, katanya sambil duduk di kursi panjang depan barat. Sesuai janji saya, 300.000 per orang untuk 2 hari pertama. Kalau kerjaan selesai, total kalian bisa dapat 2 juta lebih. Mendadak, suasana berubah. Joni langsung semangat buka amplop dan hitung uangnya. Beneran loh, uangnya asli. Muhlis nyinyir lebar. Baru kali ini dikasih DP segede ini sebelum kerja dimulai. Aku sendiri cuma diam. Satu sisi senang, tapi sisi lain tetap gak tenang. Apalagi ingatan soal suara langkah dan cerita Ujang semalam masih jelas di kepala. Waktu semua udah terima uangnya, Pak Rono berdiri lagi. Satu hal yang penting, selama kerja di sini, kalian gak boleh keluar desa. Sinyal HP memang gak ada, tapi bukan itu masalahnya. Tempat ini beda. Kalau kalian maksa keluar sebelum waktunya, bisa-bisa kalian malah nggak nemu jalan pulang. Jono langsung angkat alis. Maksudnya Pak?
Pak Rono cuma senyum. Pokoknya nurut aja. 1 minggu selesai kerja, kita pulang bareng. Aku makin curiga, tapi diam. Beberapa yang lain juga kelihatan ragu, tapi karena uang udah di tangan, nggak ada yang berani protes. Sore harinya kami mulai kerja. Bangunan yang dimaksud ternyata pendopo besar di tengah desa. Bagian belakangnya akan ditambah ruangan baru, semacam aula katanya. Tapi yang bikin kami semua heran peralatannya, jadul semua. Gergaji tua, palu berat, cetok dari Kuningan, bahkan paku yang dipakai warnanya udah kehijauan, kayak lama disimpan. Nggak ada alat listrik, semuanya manual. Kita kerja bangun aula, tapi pakai alat kayak dari zaman Mataram, gumam Muhlis sambil ngetok papan. Kayak kerja di museum, tambah Joni. Tapi karena bayaran udah diterima, kami tetap kerja. Pelan tapi rapi. Anehnya setiap kami kerja, warga desa nonton dari jauh. Mereka berdiri berjejer di pinggir jalan, diam tanpa suara, seolah nonton pertunjukan. Ada anak kecil juga tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Jam 9 malam, kerja dihentikan. Pak Rono bilang waktu kerja di sini cuma sore sampai malam. Alasannya biar lebih adem. Kami kembali ke barak, makan malam, dan tidur. Tapi malam itu Darto tiba-tiba bilang dia mau kerja lembur. Aku mau selesaiin bagian lantai yang tadi belum sempat dirapiin. Tinggal sedikit. Lumayan kalau cepat kelar, biar nggak diburu waktu. Kami sempat ngelarang. Tapi Darto nyayel. Cuma setengah jam, nggak jauh. Di area pendopo juga. Aku bawa senter dan rokok, nggak usah khawatir. Akhirnya kami biarin. Dia keluar barak jam setengah 11 malam. Pagi harinya, Darto belum balik. Aku bangun lebih awal karena nggak bisa tidur nyenyak. Ketika lihat kasurnya masih kosong, aku langsung tanya ke Joni. "Tok, semalam kamu dengar Darto pulang?" Joni geleng. "Enggak, kupikir dia udah tidur di ruang sebelah." Aku panik. Aku bangunin Muhlis dan Ujang. Kami bertiga langsung ke pendopo nyari Darto. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada jejak, nggak ada senter, nggak ada alat kerja yang dipakai Darto semalam. Yang bikin tambah bingung, lantai bagian yang katanya mau diberesin udah rapi, padahal semalam masih berantakan. Kami lari ke rumah Pak Rono. "Pak, Darto belum balik dari semalam. Kami nyari ke pendopo juga nggak ada." Pak Rono tetap tenang. Dia keluar dari dalam rumah sambil ngelus dagunya. "Oh, Darto, tadi subuh dia pamit. Katanya udah cukup dan mau pulang duluan." Muhlis kaget. "Loh, kok bisa Pak? Lewat mana Pak? Kan nggak ada kendaraan lewat semalam." Pak Rono senyum kecil. "Dia naik mobil jemputan khusus." Aku langsung nggak percaya. Semalam aku tidur nggak pulas dan kupingku tajam. Nggak ada suara mobil, apalagi jalan keluar dari desa ini cuma satu, dan itu harus lewat depan barak. "Pak, kami nggak dengar suara mobil sama sekali," desakku. Pak Rono jadi serius. Tatapannya tajam. "Kalian ini kerjanya belum mulai tapi udah banyak tanya. Udah, fokus aja. Darto udah pulang, titik." Kami semua terdiam. Mau protes juga percuma. Tapi jelas ada yang gak beres. Malamnya barat jadi sepi. Gak ada yang berani keluar. Bahkan Ujang sampai tidur sambil megang palu. Mukhlis pasang jimat kecil di bawah bantal. Joni tidur miring ke tembok sambil komat kamit bacaan yang diajarin neneknya dulu. Aku sendiri cuma bisa bengong. Di tangan, aku masih megang amplop uang dari Pak Rono. Tapi rasanya dingin, berat. Bukan lagi jadi berkah, tapi lebih mirip bayaran untuk nyawa. Kami semua sadar, Darto nggak pulang. Dia menghilang. Dan kalau kami tetap di sini, bisa jadi giliran kami yang pulang duluan berikutnya. Aku pikir malam-malam sebelumnya udah cukup aneh. Tapi ternyata, malam kelima di desa ini jauh lebih bikin merinding. Sejak Darto hilang tanpa jejak, aku, Ujang, dan Joni jadi makin waspada. Kami tidur selalu gantian. Gak ada yang berani betul-betul pejam sampai pagi. Dan malam itu, sekitar jam 2 dini hari, suara itu muncul. Awalnya samar, seperti musik dari radio tua yang suaranya tenggelam di balik tembok. Tapi lama-lama makin jelas. Suara gamelan, ada kendang, gong, bonang, dan suling mengalun pelan, mengiringi tawa cekikikan perempuan yang panjang dan ngebas, bukan suara manusia biasa. Aku duduk tegak, keringat dingin langsung keluar dari pelipisku.
Joni, yang tidur satu kamar denganku, juga bangun. "Man, kamu dengar itu?" bisiknya. Aku angguk pelan. "Iya, gamelan sama tawa dari arah belakang barak." Kami nggak ngomong banyak. Perlahan aku berdiri dan mengendap ke jendela. Joni ikut di belakangku, megang bahuku. Aku buka tirai pelan-pelan. Dan waktu itulah aku lihat arak-arakan. Barisan sosok tinggi. Tubuhnya tertutup kain putih lusuh sampai ke tanah. Jalannya pelan, kepala tertunduk, rambut hitam panjang menjuntai dari balik tudung. Tapi wajah mereka gak kelihatan. Mereka melintas di tanah lapang belakang desa menuju hutan kecil di ujung sana. Yang bikin aku nyaris jatuh dari posisi berdiri adalah di tengah barisan itu ada Pak Rono. Tapi bukan pakai baju mandor seperti biasanya. Dia pakai beskap hitam lengkap dengan udeng merah dan di tangannya bawa tongkat panjang dari kayu. "Ya Allah, itu Pak Rono," desis Joni. Mataku nggak lepas dari sosok itu. Pak Rono berjalan tegak, tapi matanya kosong. Di belakangnya ada tanduk kecil dengan kelambu merah. Dan dari balik kelambu, aku bisa lihat siluet seperti tubuh kecil yang menggeliat. Aku langsung tutup tirai. "Jangan lihat lama-lama, John. Gak bener ini." Kami berdua duduk di lantai, saling pandang dalam gelap. Gamelan dan suara tawa terus terdengar sampai menjelang adzan subuh. Setelah itu, sunyi. Benar-benar sunyi, seolah gak ada yang terjadi. Pagi harinya kami cerita ke Ujang dan Muklis soal apa yang kami lihat dan dengar. Tapi reaksi mereka bikin kami tambah bingung. "Gamelan? Halah, paling kalian mimpi," kata Muklis sambil ngucek mata. "Iya, aku juga tidur pulas tadi malam, gak denger apa-apa," tambah Ujang. Aku dan Joni saling pandang. "Lah, suara gamelannya keras, Jang. Masa kamu gak dengar sama sekali?" Ujang ngeloyor keluar barak, Muklis cuma ngangkat bahu. "Paling kalian terlalu stres, udah, fokus aja kerja." Kami makin yakin ada yang gak beres. Entah mereka pura-pura gak tahu, atau memang sesuatu di tempat ini bikin orang lupa. Waktu kerja sore harinya di pendopo, aku sengaja lihat-lihat ke sekitar. Warga desa tetap berdiri berjajar, pakai kain putih, menatap diam. Tapi entah kenapa, mereka jadi lebih banyak dari biasanya. Dan semua menatap ke arah Joni. Aku sadar betul, tatapan mereka seperti nunggu sesuatu dari Joni. Malam harinya kami sepakat tidur lebih awal. Tapi sekitar jam 2 pagi, Joni mendadak bangun dengan mata melotot. "Astagfirullah, John, kamu kenapa?" Aku langsung nyalain senter. Joni berdiri di tengah ruangan. Matanya kosong tapi mulutnya bergerak. Dia mulai ngomong pelan. Tapi bahasanya aneh. Bukan bahasa Jawa biasa, bukan juga bahasa Indonesia. Ini kayak bahasa Jawa kuno. "Ingsun rawuh, saking jeroning lelembut, ragaku ditadeake titipan." Suara Joni berat, bukan seperti suaranya biasanya. Ada gema aneh di balik ucapannya, kayak dua suara tumpang tindih dari mulut yang sama. Aku panik, Ujang masuk ke kamar, kaget lihat Joni mulai menggeliat aneh. "Pegangin dia cepetan!" Kami berdua pegangin pundaknya. Tapi Joni kuat banget. Sekali hentak aku sampai jatuh ke lantai. Dia terus komat kamit. "Iki dudu pangonanmu, ojo campur urusanku, wis wayahe." Tiba-tiba dia muntah. Cairan hitam keluar dari mulutnya, baunya anyir dan amis banget. Joni terjatuh, napasnya ngos-ngosan. Kami angkat dia ke kasur, wajahnya dingin, bibirnya membiru. Setelah sekitar 5 menit, dia akhirnya sadar, matanya berkedip-kedip dan dia melihat kami dengan pandangan bingung. "Kenapa? Aku barusan mimpi." Di tempat gelap, banyak orang berselimut putih. Ada Pak Rono. Dia duduk di kursi batu. Aku disuruh duduk juga, tapi aku nolak. Aku dan Ujang gak tahu harus jawab apa. Tapi kami yakin satu hal, Joni kerasukan dan arak-arakan itu bukan cuma tontonan malam. Mereka memilih. Hari ke-6, tinggal 3 orang dari kami yang tersisa. Aku, Joni, dan Muklis. Ujang udah nggak ada sejak malam kemarin. Padahal sebelumnya dia kelihatan sehat, bahkan masih sempet bantu pasang balok kayu di pendopo. Tapi abis Isya, dia keluar ke sumur buat cuci muka dan nggak balik-balik sampai sekarang. Kami nyari barang-barang ke belakang barak, ke sumur, ke jalan utama, nihil. Nggak ada jejak, nggak ada suara, bahkan sendalnya pun nggak ketemu. Dan yang paling bikin merinding, Pak Rono gak kelihatan sejak pagi. Barak sepi. Warga desa juga gak keluar rumah. Desa itu seperti mati atau sedang nunggu. Pagi itu, aku duduk di emperan barak. Rokok tinggal separuh, tangan gemetar. "Lis, kamu sadar gak? Kita tinggal bertiga."
Tanyaku pelan ke Muklis yang duduk nunduk di sebelahku. Dia diam sebentar, lalu jawab tanpa nengok. Aku tahu, tapi aku nggak ngerti lagi mempercayai siapa. Joni keluar dari kamarnya. Wajahnya masih pucat. Sejak kejadian kerasukan 2 malam lalu, dia jadi pendiam. Kadang suka ngonong sendiri dalam tidur. Kita harus pergi dari sini, sekarang, ujarnya tegas. Aku dan Muklis saling pandang. Mau kemana, John? Sinyal nggak ada. Jalan keluar pun kita udah muter-muter 3 hari pertama dan tetap balik ke titik yang sama. Joni berdiri. Gak peduli, daripada tunggu digilir satu-satu kayak Darto sama Ujang. Aku mau jalan kaki, lewat sawah belakang atau hutan juga nggak apa-apa. Kamu yakin? Tanya Muklis. Aku nggak mau tunggu malam ini. Aku cabut. Kalau kalian masih waras, ikut aku. Tanpa nunggu jawaban, Joni ambil ranselnya, isi pakai air minum dan beberapa makanan sisa. Dia keluar barak dan mulai jalan ke arah kebun belakang. Aku cuma bisa ngeliatin punggungnya makin menjauh. Di telah kebun, dia nengok dan melambaikan tangan. Itu terakhir aku ngeliat Joni dalam keadaan sadar. Sekitar 1 jam sebelum maghrib, Joni balik ke barak. Tapi dia bukan Joni yang tadi. Muklis yang pertama lihat dia datang sambil manggil aku. Man, itu Joni. Tapi lihat deh. Aku keluar dan langsung kaget. Joni berjalan pelan, bajunya kotor, mukanya pucat banget. Matanya kosong, mulutnya komat-kamit gak jelas. Jong! Aku nyamperin. Dia berhenti tapi gak jawab. Bibirnya bergerak-gerak pelan, suaranya nyaris kayak bisikan. Mundur, jangan ke sana. Di bawah tanah, banyak mata. Aku dan Muklis saling pandang, takut tapi bingung harus ngapain. Kami baringkan Joni di kasurnya. Kasih minum, tapi dia cuma diam. Pandangan kosong menatap langit-langit. Dia kayak kehilangan akal, gumam Muklis. Malamnya aku gak bisa tidur. Entah karena pikiranku kacau atau karena suara gamelan pelan yang kembali terdengar samar-samar dari arah hutan. Tengah malam, aku iseng keluar barak. Jalan pelan ke arah belakang pendopo. Di sana, tempat yang jarang kami dekati. Senter kecil dari HP ku pakai seadanya. Langkahku pelan, ngelawatin semak-semak, lalu sampai di sebuah area yang aneh. Di balik pohon beringin besar, aku lihat tanah yang gembur dan ada bau anyir. Aku dekati dan ternyata ada lubang besar, mungkin sekitar 2 meter dalamnya. Di dasar lubang itu, aku lihat sesuatu yang bikin lututku lemes. Satu setel baju kerja warna abu-abu, penuh lumpur. Lengan panjang, di dekatnya ada sarung dan topi pet lusuh yang aku kenal betul. Itu milik Ujang. Dan di sebelahnya ada jaket jeans yang sering dipakai Darto. Ya Allah, napasku gerat. Aku mau balik lari, tapi kaki seperti berat. Di sekelilingku, suara gamelan makin jelas. Tapi bukan dari kejauhan, dari bawah tanah. Aku buru-buru balik ke barak. Keringat dingin membasahi baju. Pagi harinya, aku ajak Muklis ke lokasi yang kulihat semalam. Serius, Lis, di belakang pendopo itu ada lubang besar. Aku lihat sendiri, baju-baju mereka di sana. Muklis ikut aku, jalan cepet ke arah belakang pendopo. Tapi, sampai di tempat itu, lubangnya nggak ada. Tanahnya padat, nggak ada bekas galian. Pohon beringin masih di situ. Tapi area di sekitarnya bersih kayak baru disapu. Aku bongong. Man, kamu yakin gak salah lihat? Tanya Muklis. Demi Allah, Les, semalam aku lihat lubang itu. Jelas banget, baju mereka ada di dalam. Muklis pegang pundak aku. Mungkin kamu terlalu capek. Aku geleng keras. Enggak, Lis, ini bukan soal capek. Kita harus pergi, malam ini juga. Tapi waktu kami balik ke barak, Joni udah gak ada di kasurnya. Kami cari keluar dan nemu dia duduk di pinggir jalan desa, menatap ke arah pendopo, senyum-senyum sendiri sambil ngomong pelan. Semua akan kembali ke tanah. Satu. Hari ke-7. Desa itu makin sepi, makin mencekam. Warga jarang keluar rumah, dan kalaupun keluar, mereka jalan pelan, kepala tunduk, gak pernah jawab sapaan kami. Joni
Sejak balik dalam kondisi linglung, makin parah. Kadang duduk sambil tertawa pelan, kadang menggumam bahasa yang kami nggak ngerti. Sesekali ia bilang, "Pak Rono datang malam ini untuk ambil sisanya." Aku dan Muklis tidur gantian. Kami tahu, kami tinggal nunggu giliran. Entah siapa yang duluan. Siangnya, aku pura-pura keliling desa, bilang cari udara segar. Padahal niatku satu, cari tahu lebih dalam soal desa ini dan Pak Rono. Waktu lewat dekat rumah warga yang pintunya setengah terbuka, aku lihat ada HP di atas meja kayu. Jantungku langsung deg-degan. HP-nya masih hidup, pikirku. Pelan-pelan aku dekati. Nggak ada orang di dalam. Jendela tertutup. Tapi pintu depan nganga, mungkin sengaja ditinggal terbuka. Aku ambil HP-nya cepat, lalu masuk ke balik semak. Duduk dan nyalakan layar. Syukurlah, masih ada baterai dan ada sinyal satu batang. Tanpa pikir panjang, aku buka Google dan ketik, Pak Rono, mandor bangunan hilang. Beberapa detik kemudian, muncullah hasil pencarian yang bikin seluruh badanku gemetar. Salah satu artikel berjudul, mandor bangunan ditemukan tewas di Sungai Brantas, diduga hilang 3 tahun lalu. Ku tarik napas dalam-dalam, lalu baca cepat. Isinya jelas, Pak Rono, mandor dari daerah Jombang, dinyatakan hilang oleh keluarganya 3 tahun lalu. Terakhir kali dia pergi katanya mau ngurus proyek di pinggir hutan. 3 hari kemudian, jasadnya ditemukan mengambung di Sungai Brantas, dalam kondisi rusak dan wajah membusuk. Tapi anehnya, sebagian warga bilang sering melihatnya mondar-mandir di hutan sebelum kejadian. Tanganku gemetar megang HP itu. Berarti, yang bawa kami ke sini bukan manusia. Aku langsung tutup HP itu dan selipkan ke balik celana, lari kecil kembali ke barak. Muklis duduk di dalam, wajah lesu. Lis, kita salah besar. Pak Nono itu udah mati 3 tahun lalu. Muklis bengong. Hah? Kamu ngomong apa sih? Aku tunjuk HP yang kucuri itu. Aku nemu berita online. Dia hilang 3 tahun lalu, terus mayatnya ditemukan di sungai. Tapi mayatnya rusak, Lis. Wajahnya hancur. Terus sekarang dia bisa hidup lagi. Bisa ngomong sama kita, bawa kita ke desa yang bahkan gak ada di peta. Muklis berdiri, panik. Berarti ini semua jebakan. Desa ini bukan tempat biasa. Dan dia bukan orang lagi. Aku angguk. Kita harus kabur malam ini. Malam itu kami berpura-pura tidur. Tapi di dalam hati, kami siap kabur kapan saja. Aku sembunyikan HP di dalam baju. Bawa senter kecil dan botol air seadanya. Ranselku nggak kubawa, takut ribet. Tapi mendekati tengah malam, Muklis yang dari tadi gelisah malah muntah di sudut barak. Perutku mual, man. Mual banget. Mukanya pucat, matanya merah. Aku pegang dahinya, panas. Nggak mungkin, Lis. Kamu keracunan? Apa ini pengaruh makanan dari warga? Dia duduk lemas. Kamu pergi aja dulu, man. Nanti aku nyusul kalau udah baikan. Aku ragu. Tapi dia maksa. Akhirnya aku ambil keputusan. Kabur malam itu sendirian. Jalanan desa sepi total. Rumah-rumah tertutup. Lampu-lampunya redup. Bahkan angin pun berhenti. Langkahku pelan. Napasku tahan. Kupeluk senter di dada, nyalakan pelan hanya untuk lihat jalan. Aku pilih jalan ke arah timur, di mana waktu itu Joni sempat coba lari. Tapi sekarang aku lebih siap. Aku hafal jalur. Aku lari kecil, ngelewatin semak dan ilalang. Setiap langkah terasa panjang. Tapi belum jauh aku jalan, tidak-tidak suara gamelan terdengar. Awalnya pelan, lalu makin keras. Dari arah belakang, aku nggak berani nengok. Sampai aku dengar suara yang sangat kukenal. Man, buru-buru amat. Kamu belum pamit. Suara berat, tapi jelas. Suara Pak Rono. Aku berhenti. Napasku megap-megap. Perlahan aku balik badan. Dan di sana, bukan Pak Rono. Makhluk tinggi, mungkin 2 meter lebih. Berdiri di bawah pohon waru. Pakai baju beskap hitam tapi tubuhnya compang-camping. Wajahnya rusak. Separuh kulitnya ngelupas, matanya bolong sebelah. Tangan kirinya panjang, hampir menyentuh lutut, dan dari ujung jarinya menetes darah. Dia melangkah pelan ke arahku. Kenapa kabur? Bukannya kamu mau kerja? Upahnya besar loh. Aku mundur pelan-pelan, tapi tanda di belakangku berlubang kecil. Aku kehilangan keseimbangan.
Makhluk itu semakin dekat, bau amis dan busuk langsung menyergap hidungku. Giliranmu malam ini, sudah waktunya. Aku teriak, lari ke arah lain, tapi entah kenapa, pandanganku gelap, langkahku goyah, dan tiba-tiba semuanya kabur. Yang terakhir ku dengar sebelum pingsan adalah tawa perempuan sekikihan dan suara gong besar ditabuh dari kejauhan. Duh! Aku bangun dengan kepala berat dan pandangan buram. Lampu neon putih menyilaukan mata. Bau obat langsung menusuk hidung. Suara mesin monitor berdetak pelan di sampingku. Butuh beberapa detik buat aku sadar. Aku ada di rumah sakit. Mas, suara itu lirih. Aku menoleh, istriku. Dia duduk di kursi kecil, pakai masker dan kerudung abu-abu. Matanya sembab. Dia langsung berdiri dan mendekat begitu lihat aku membuka mata. Mas sadar juga. Astagfirullah, aku pikir Mas nggak balik. Aku pengen jawab, tapi tenggorokanku kering. Hanya bisa angguk pelan dan pegang tangannya. Beberapa menit kemudian, masuklah perawat dan seorang laki-laki setengah baya berseragam polisi. Mas ini yang ketemu Bapak di pinggir jalan raya Blimbing. Bapak pingsan, nggak bawa identitas, cuma HP mati di saku, kata polisi itu pelan. Aku diam. Aku nggak tahu harus bilang apa. HP? Bukannya HP-ku mati sejak awal masuk ke desa aneh itu? Kami coba telusuri dari wajah, lalu istri Bapak kami hubungi lewat kantor desa. Alhamdulillah bisa ketemu. Lanjutnya. Setelah polisi pergi, istriku pelan-pelan duduk lagi di sampingku. Mas, udah 3 hari Mas hilang. Aku takut banget. Katanya Mas kerja di kota. Tapi tiba-tiba malah diketemukan pingsan di pinggir jalan besar, sendirian. Aku gak langsung jawab. Aku cuma menatap langit-langit. 3 hari. Rasanya aku di desa itu lebih lama dari itu. Tapi mungkin waktu memang berjalan beda di sana. 2 hari kemudian aku diizinkan pulang. Sepanjang jalan menuju desa, aku cuma diam. Istriku cerita macam-macam, soal orang-orang yang nyariku, soal tetangga yang bantu nyebar info, soal polisi yang bingung karena 2 orang lain yang berangkat bersamaku gak pernah ditemukan. Joni sama Muhlis gak ada kabarnya, Mas. Aku tanya sana-sini, mereka kayak hilang dari muka bumi. Aku gak berani cerita ke siapa-siapa soal yang sebenarnya terjadi. Soal desa itu, soal Pak Rono, soal suara gamelan dan arak-arakan kain putih. Siapa yang bakal percaya? 2 minggu berlalu. Aku mulai kerja serabutan di desa. Jaga warung, bantu angkut karung pupuk, apa aja yang penting halal dan dekat sama rumah. Tapi aku sadar, aku gak pulang sendirian. Malam Jumat Kliwon pertama sejak aku pulang, mimpi itu datang. Aku berdiri di tengah pendopo besar, lantainya licin dari darah. Di sekelilingku, puluhan orang berbaju putih berdiri kaku. Wajah mereka kosong, rambut mereka panjang menutupi muka. Di tengah-tengah mereka, Pak Rono berdiri. Wajahnya rusak seperti waktu terakhir aku lihat, tapi kali ini dia tersenyum lebih lebar dan menunjuk ke arahku. Kerjaan belum selesai, Man. Aku terbangun dengan nafas terenah. Keringat membasahi baju. Istriku terbangun juga. Mas, mimpi lagi? Aku cuma angguk, tapi aku gak bilang mimpinya tentang apa. Sejak malam itu, tiap malam Jumat Kliwon, aku selalu mimpi yang sama. Dan bukan cuma itu. Sekitar jam 2 malam, aku sering dengar suara gamelan dari arah belakang rumah. Samar, tapi jelas. Kadang diselingi tawa kecikikan kayak malam-malam yang aku alami di desa itu. Aku pernah coba nyalain senter dan lihat ke belakang rumah, tapi gak ada siapa-siapa. Tetangga juga gak ada yang denger, cuma aku. Dan kadang aku lihat bayangan putih melintas cepat di bawah pohon pisang. Suatu malam,
Aku duduk di teras, sendirian. Rokok tinggal setengah. Angin pelan, suara jangkrik sayup. Aku berharap malam itu biasa aja. Tapi tiba-tiba, lampu halaman depan rumah kedip-kedip sendiri. Aku berdiri, menatap ke jalan kecil depan rumah. Dan di sana, aku lihat sosok berdiri di ujung jalan. Pak Rono. Pakai beskap hitam, matanya kosong. Senyum di wajahnya seperti dulu. Dia nggak jalan ke arahku. Dia cuma berdiri di sana, menatap. Lalu pelan-pelan, dia menghilang. Rokokku jatuh dari tangan. Kaki gemetar. Tapi aku tetap berdiri, diam. Aku tahu dia belum pergi. Dan aku juga tahu desa itu masih ada, masih menunggu. Orang-orang bilang aku beruntung karena masih bisa pulang. Tapi mereka nggak tahu, sejak aku balik, hidupku nggak pernah sama. Setiap malam Jumat Kliwon, aku nggak pernah benar-benar tidur. Ada yang bisik-bisik di telinga, ada langkah kaki di belakang rumah. Kadang, kain putih tergantung sendiri di pagar, padahal siangnya nggak ada. Aku udah ganti rumah, ganti kasur, bahkan ganti pintu belakang. Tetap aja, suara gamelan itu datang lagi. Pelan, tapi makin lama makin dekat. Dan tiap aku tutup mata, wajah Pak Rono muncul di mimpi. Kadang cuma berdiri, kadang senyum sambil ngucap, "Masih banyak yang harus diselesaikan." Entah apa maksudnya. Tapi, satu hal yang aku tahu pasti. Kalau suatu hari aku hilang tanpa jejak, jangan cari aku di kota. Cari aku di desa yang gak ada di peta. Karena mungkin aku balik kerja bersama Pak Rono di kampung yang bukan buat manusia.